Pemirsa, kita awali informasi pagi hari ini. Prarekonstruksi kasus pembunuhan bocah perempuan 9 tahun yang ditemukan tewas terbungkus karung di sebuah lubang pompa air di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat ricuh pada Kamis siang. Kericuhan terjadi usai gelar prarekonstruksi orang tua korban yang geram berusaha memukul pelaku. Kericuhan terjadi usai prarekonstruksi kasus pembunuhan bocah perempuan 9 tahun yang ditemukan tewas terbungkus karung di sebuah lubang pompa air di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Orang tua korban yang kesal mendekati pelaku dan berusaha memukul pelaku diiringi sorak-sorai warga. Beruntung kericuhan tak meluas karena polisi langsung mengamankan orang tua korban. Ada 34 adegan dalam prarekonstruksi tersebut. Adegan menggambarkan pelaku DS membunuh korban dengan mencekik. Korban kemudian dimasukkan ke dalam karung sebelum disembunyikan di lubang pompa air. Sementara motif masih diselidiki polisi. Yang mana kegiatan ini bertujuan untuk menguji keterangan pelaku dan juga fakta-fakta yang telah ditemukan dari hasil penyelidikan yang sudah ada. Nah, dari skenario prarekonstruksi itu awalnya ada 29 adegan bertambah jadi 5 adegan. Prarekonstruksi ini dihadiri ratusan warga yang ingin melihat pelaku. Warga berharap tersangka dihukum mati, terlebih korban dikenal sebagai anak yang baik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Gara-gara ketiduran di sofa rumah milik korban, seorang pemuda yang diduga maling di Tasikmalaya, Jawa Barat ditangkap polisi bersama warga. Pelaku nyaris dikeroyok warga yang kesal. Pemilik rumah dan polisi langsung menangkap seorang pemuda yang diduga maling di Jalan Gudang Jeru 3, Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebelumnya, pelaku diduga tertidur di sofa ruang tamu usai berhasil memasuki rumah korban. Pelaku pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk proses penyelidikan. Kejadian bermula saat korban curiga karena lampu rumahnya menyala padahal biasanya padam. Saat dicek, ternyata ada orang yang tidur di sofa. Sementara kondisi rumah saat itu berantakan. Korban kemudian melaporkan kejadian ini ke RT dan pihak polisi yang langsung datang dan membekuk pelaku. Saya buka pintu dari samping, dari rumah sebelah, masuk lampu kamar mandi. Biasanya lampu ini kan mati. Pas saya lihat di jendela, lampu nyala semuanya. Terus ada orang tidur di situ. Di mana satu pelaku inisial A ini awalnya diamankan oleh masyarakat yang dibantu oleh petugas pada saat itu, di mana pada saat pelaku memasuki rumah kosong ini diketahui oleh warga sekitar, kemudian didatangi bersama anggota di sana. Rupanya pelaku pada saat itu tertidur. Saat ini, pelaku berada di kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku terancam pasal pencurian dengan hukuman 7 tahun penjara. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, Ayus melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Goa, Sulawesi Selatan diduga tega menganiaya anak kandungnya yang masih balita. Ya, aksi tersebut direkam hingga video dugaan penganiayaan yang dilakukan pelaku viral di media sosial. Dugaan tindakan kekerasan dilakukan ibu kandung terhadap anak balitanya ini terjadi di Kecamatan Botonompo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku H 19 tahun bahkan mengancam membunuh anaknya sambil merekam aksinya. Video dugaan kekerasan terhadap anak balita yang diunggah di akun sosmed ini viral. Polisi mendapat informasi adanya tindakan kekerasan dilakukan ibu kandung terhadap anak balitanya langsung mendatangi TKP. Hasil pemeriksaan sementara, ibu balita mengaku video yang dibuat hanya sekedar konten untuk suaminya, agar suaminya mau memberikan nafkah kepada dirinya dan anaknya. Buat video untuk menakut-nakuti suaminya agar suaminya ini memberi nafkah kepada anak bayi tersebut. Meski diduga terjadi tindakan kekerasan terhadap anak balita, aparat Polsek Botonompo dan unit reskrim Polres Goa Sulawesi Selatan memberikan pembinaan kepada ibu balita dan membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dari Kabupaten Goa Sulawesi Selatan, Bukma, Ayus melaporkan.
Pemirsa, setelah mendapatkan perawatan medis selama 1 pekan, seorang asisten rumah tangga atau ART yang nekat lompat dari rumah majikannya meninggal dunia di RSU Kabupaten Tangerang, Banten. Korban akan diotopsi untuk kepentingan penyelidikan kepolisian sebelum dimakamkan di kampung halamannya. Orang tua dan keluarga korban menangis histeris melihat jenazah C, ART yang nekat meloncat dari lantai 3 rumah majikannya di instalasi pemulasaran jenazah RSU Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu sore. Korban dinyatakan meninggal dunia setelah dirawat intensif selama 1 minggu. Korban mengalami luka pada kaki dan tulang belakang. Sementara keluarga korban meminta pihak majikan untuk bertanggung jawab karena sebagai pemicu korban nekat kabur dari rumah dengan cara melompat. Pihak keluarga juga meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. C, masuk, begitu kan. Dia marah-marah, awas, nanti kamu kalau seumpamanya 5 menit keluarga kamu nggak angkat kaki dari sini, saya laporin ke polisi. Ya kemauan kita sih ya maunya ada pertanggung jawab. Kita memastikan agar yang bersangkutan mendapat hak-haknya sebagai pekerja dan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Kita menuntut sang majikan harus bertanggung jawab secara penuh terhadap kematian. Pemirsa, seorang pria di Kota Bengkulu tega mengejar dan menikam mertuanya sendiri usai terlibat cekcok. Aksi pelaku ini sempat terekam kamera CCTV. Pelaku sendiri akhirnya berhasil diringkus polisi usai kabur keluar kota. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan aksi seorang pria berinisial HM mengejar dan menikam mertuanya sendiri yang bernama Triatna Asni, 61 tahun di Kelurahan Tengah Padang, Kota Bengkulu, Rabu. Korban sebelumnya bersama anggota keluarga lain lari keluar rumah dan dikejar pelaku yang membawa sebilah pisau panjang. Namun saat korban terpojok, pelaku dengan membabi buta menikam korban hingga tersungkur ke jalan. Usai kejadian, pelaku kabur sementara korban langsung dilarikan ke rumah sakit oleh pihak keluarga dan tetangga sekitar. Kurang dari 24 jam pelaku berhasil diringkus polisi di Kabupaten Bengkulu Selatan saat akan pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Kaur, Bengkulu. Pelaku mengaku sakit hati kepada mertuanya karena ia sedang proses cerai dengan istrinya, lalu meminta izin untuk membawa anak sulungnya ikut bersama pelaku pulang ke kampung halaman, namun ditolak korban. Korban ini merasa tidak nyaman, merasa tidak enak, dan tidak berkenan. Karena apa? Anak kandungnya merupakan istri daripada pelaku ini, sering dilakukan penganiayaan. Sebelumnya pelaku sendiri sering menganiaya istri hingga membuat mertuanya menegur pelaku. Namun pelaku tak terima. Akibat ulahnya pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang tindak penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan.